Sarang mo na yan! A few moments later. Ride and watch hentai all the time with my soul is tormented by succubus. Calling sis, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Sis got music, now she in my A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrido Santosa. Saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411087. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang manajemen keuangan nilai waktu dari ruang. Nilai waktu dari ruang ialah konsep dalam keuangan yang menyatakan bahwa jumlah uang saat ini lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa depan. Artinya, uang yang diterima atau diinvestasikan hari ini memiliki nilai yang lebih tinggi daripada uang yang sama di jumlahnya yang akan diterima di masa yang akan datang. Konsep ini mendasari banyak keputusan keuangan, termasuk perencanaan investasi, pembiayaan, perencanaan keuangan pribadi, dan pengambilan keputusan keuangan secara umum. Selanjutnya, konsep dasar dari uang. Konsep dasar dalam nilai waktu dari uang ialah bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada nilai uang di masa depan. Dalam konteks TVM, ada beberapa ide dasar yang penting untuk dipahami. Yang pertama, uang saat ini lebih berharga. Mengasumsikan bahwa orang lebih memiliki sejumlah uang saat ini daripada jumlah yang sama di masa depan. Ini karena uang saat ini dapat diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan tambahan atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Yang kedua, faktor waktu ialah komponen kepentingan dari TVM. Semakin cepat seseorang menerima atau menginvestasikan uang, maka semakin berharga uang tersebut. Sebaliknya, semakin lama harus menunggu untuk menerima uang, maka semakin rendah nilainya saat ini. Yang ketiga, tingkat bunga atau tingkat pengambilan adalah faktor kunci dalam TVM. Tingkat bunga mencerminkan seberapa besar keuntungan atau hasil yang dapat diperoleh dari investasi. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin berharga uang saat ini. Yang keempat, komponen nilai waktu dari uang terdiri dari dua komponen utama nilai sekarang atau present value. Ini adalah jumlah uang saat ini yang setara dengan nilai uang di masa depan. PV digunakan untuk menghitung beberapa banyak uang saat ini yang harus diinvestasikan untuk mencapai jumlah itu di masa depan. Nilai masa depan ini adalah jumlah uang yang akan diterima di masa depan jika sejumlah uang diinvestasikan hari ini. Yang kelima, aplikasi TVM atau konsep TVM digunakan dalam berbagai konteks keuangan, termasuk penilaian investasi, perencanaan pensiun, perencanaan pendidikan, perencanaan keuangan pribadi, analisis proyek, dan pengambilan keputusan finansial.
TVM membantu dalam menghitung beberapa banyak uang yang harus disimpan, diinvestasikan atau dibayarkan untuk mencapai tujuan keuangan. Yang keenam, peran tingkat bunga adalah faktor kunci dalam menentukan nilai waktu dari uang. Dalam ekonomi, tingkat bunga mencerminkan biaya modal atau imbal hasil investasi, dan tingkat nilai inflasi perubahan kecil dalam tingkat bunga dapat memiliki dampak besar pada nilai waktu dari uang. Selanjutnya, faktor nilai waktu dari uang. Rumus atau tabel yang digunakan untuk menghitung nilai waktu dari uang dalam berbagai situasi keuangan. Faktor-faktor ini membantu dalam mengonversi nilai uang antara masa sekarang dan masa depan berdasarkan tingkat bunga atau tingkat pengambilan tertentu. Beberapa faktor TVM utama meliputi: yang pertama, faktor nilai sekarang. Faktor ini menghitung berapa banyak uang saat ini yang setara dengan nilai uang di masa depan. Rumusnya adalah PV sama dengan fresh tanda kurung PV ditambah 1 RN dikurang PV adalah nilai sekarang. PV adalah nilai di masa depan. R adalah tingkat bunga atau tingkat pengambilan. N adalah jumlah periode waktu. Yang kedua, faktor nilai di masa depan. Faktor ini menghitung berapa banyak uang yang akan diterima di masa depan jika sejumlah uang diinvestasikan hari ini. Rumusnya adalah sebagai berikut: SV sama dengan PV atau times tanda kurung 1 plus R N dikurang PV adalah nilai masa depan. PV adalah nilai sekarang. R adalah tingkat bunga atau tingkat pengambilan. Kalau N adalah jumlah periode waktu. Yang ketiga, faktor nilai anuitas biasa. Ini digunakan untuk menghitung nilai sekarang atau nilai di masa depan dari serangkaian pembayaran atau penerimaan yang terjadi pada akhir periode. Rumusnya bergantung pada apakah perhitungan dilakukan untuk nilai sekarang atau nilai di masa depan. Yang keempat, faktor nilai anuitas tetap. Ini digunakan untuk menghitung nilai saat ini dari aliran pembayaran tak terbatas yang terus menerus. Rumusnya adalah sebagai berikut: PV sama dengan fresh tanda kurung PMT tutup kurung sama dengan R dikurang PV adalah nilai sekarang. PMT adalah pembayaran periode. R adalah tingkat bunga atau tingkat pengambilan. Yang kelima, faktor nilai anuitas bertumbuh. Ini digunakan ketika pembayaran berulang dalam serangkaian mengalami pertumbuhan. Rumusnya lebih kompleks dan melibatkan tingkat pertumbuhan. Yang keenam, faktor nilai di masa depan atau anuitas tetap. Ini digunakan untuk menghitung nilai masa depan dari serangkaian pembayaran tetap yang terjadi di masa depan. Nilai di masa depan adalah pembayaran periode, tingkat bunga atau tingkat pengambilan, dan jumlah periode waktu. Selanjutnya, nilai waktu dari uang.
Nilai waktu dari uang atau time value of money memiliki pentingan besar dalam keuangan dan pengambilan keputusan finansial. Berikut adalah beberapa alasan mengapa TVM sangat penting. Yang pertama, dasar analisis keuangan adalah dasar analisis keuangan. Ini digunakan dalam penilaian investasi, penentuan harga saham, perencanaan pensiun, perencanaan keuangan pribadi, dan sebagainya. Tanpa pemahaman TVM, keputusan keuangan seringkali kurang akurat. Yang kedua, perencanaan keuangan yang lebih baik. Dengan memahami TVM, individu dan perusahaan dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik. Mereka dapat menentukan beberapa banyak uang yang perlu mereka simpan, beberapa banyak yang dapat mereka investasikan, dan bagaimana mengolah kewajiban keuangan mereka. Yang ketiga, penilaian investasi atau TVM membantu dalam mengevaluasi investasi dengan memperhitungkan nilai waktu dari arus kas masa depan. Investor dapat memutuskan apakah investasi tersebut layak atau tidak. Hal ini membantu dalam menghindari investasi yang tidak menguntungkan. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik. Membantu dalam pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik, misalnya membantu dalam memilih antara opsi pembiayaan seperti pinjaman atau pembayaran tunai dengan memperhitungkan biaya dan manfaat di masa depan. Yang kelima, manajemen modal kerja. Digunakan dalam manajemen modal kerja untuk memastikan perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ini membantu perusahaan menghindari masalah kekurangan kas. Selanjutnya yang keenam, penciptaan kekayaan, memahami atau TVM. Membantu individu dan perusahaan dalam menciptakan kekayaan dengan menginvestasikan uang dengan bijak dan memanfaatkan waktu. Mereka dapat menghasilkan keuntungan yang dari pertumbuhan kekayaan. Selanjutnya yang ketujuh, perencanaan pensiun. Digunakan dalam perencanaan pensiun untuk menentukan beberapa banyak uang yang harus disimpan saat ini agar dapat mencapai target keuangan di masa depan. Yang ke-8, pemahaman risiko dan pengambilan. Membantu dan memahami risiko dan pengambilan investasi. Dengan memperhitungkan nilai waktu, investor dapat membandingkan berbagai pilihan investasi dan memilih yang sesuai dengan tujuan mereka. Yang ke-9, pengambilan keputusan bisnis. Dalam bisnis, membantu manajemen dalam membuat keputusan terkait dengan alokasi sumber daya, perencanaan proyek, dan penilaian opsi pembiayaan. Ini membantu meningkatkan efisien operasional. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya ialah konsep yang mendasar dalam keuangan yang mengingat kita bahwa waktu adalah faktor penting dalam pengambilan keputusan keuangan. Memahami dan menerapkan TVM adalah membantu dalam perencanaan keuangan yang bijak, pengambilan keputusan investasi yang baik, dan manajemen keuangan efektif. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.